Artis Sandra Dewi diperiksa Kejaksaan Agung hari ini. Sandra dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi komoditas timah yang menjerat suaminya, Harvey Muiz. Sandra tiba di Gedung Kejagung sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus, Jampitsus. Ini merupakan pemeriksaan kedua terhadap Sandra Dewi terkait dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejagung masih berupaya menggali keterangan Sandra untuk mendalami pengusutan kasus ini hingga mencari tahu apakah Sandra terlibat secara aktif maupun pasif atau tidak terlibat dalam kasus ini. Sejauh ini Kejagung sudah menetapkan 21 tersangka termasuk suami Dewi Sandra, Harvey Muiz, dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Perekonomian negara ditaksir merugi hingga 271 triliun rupiah akibat ulah para tersangka. Sementara itu kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait. Dan untuk mengetahui hasil dari pemeriksaan Sandra Dewi, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Valerie Budianto. Valerie, apakah sudah ada keterangan dari Kejagung terkait hasil dari pemeriksaan Dewi Sandra atau Sandra Dewi yang kedua ini? Ya, Reza, hingga saat ini pemeriksaan terhadap aktris Sandra Dewi masih terus berlangsung sejak pukul 8 hingga saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat, sehingga kurang lebih sudah berlangsung selama 8 jam. Dan satu-satunya pernyataan yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Agung terkait dengan materi maupun hasil pemeriksaan Sandra Dewi kali ini adalah akan diumumkan nanti dalam konferensi pers di pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana konferensi pers ini tidak digelar di Jakarta, melainkan nanti akan langsung diumumkan oleh Dirdik Jampitsus dan juga Kapus Penkum Kejaksaan Agung langsung dari Purwokerto. Nah, terkait dengan pemeriksaan hari ini, tadi Sandra Dewi ini terlihat datang seorang diri mengenakan baju hitam dan berbeda dari pemeriksaan pertama kalinya sebagai saksi ketika ia datang langsung menghadapi awak media melalui pintu utama. Kalau pagi ini ia datang melalui pintu basement untuk menghindari awak media, dan ia juga datang 1 jam lebih awal dari pemanggilan Kejaksaan Agung. Ia dipanggil pukul 9, ia sudah tiba sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk hari ini, Sandra Dewi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, namun tidak menutup kemungkinan mengingat saat ini pemeriksaannya yang kedua. Dan kalau kita melihat dari rekam jejak proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung, biasa setelah pemeriksaan kedua dibuka kemungkinan adanya perubahan status dari seorang saksi menjadi tersangka. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak dari Kejaksaan Agung dalam hal ini apabila memang nanti dari hasil pemberian keterangan, dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta-fakta bahwa memang apa yang dilakukan Sandra Dewi atau apa yang diketahui oleh aktris Sandra Dewi ini memenuhi unsur-unsur pasal yang dipakai oleh pihak Kejaksaan Agung, maka tidak menutup kemungkinan terhadapnya ini akan dikenakan pasal-pasal dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa saja yang mungkin bisa ditetapkan apabila ia memang nanti diputuskan untuk menjadi seorang tersangka adalah pasal TPPU pasif, tepatnya di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang TPPU. Mengapa? Karena meskipun ia tidak terlibat secara langsung, namun apabila ia mengetahui kemudian mengaburkan harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka ia dianggap juga terlibat dalam melakukan pencucian uang tersebut. Namun juga ada kabar lain yang disebutkan oleh pihak Kejaksaan Agung, seperti akan sulit juga untuk bisa menetapkan status tersangka terhadap Sandra Dewi. Mengapa? Karena apabila terhadap Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka, maka hal ini juga harus berlaku terhadap keluarga dari 21 tersangka lainnya. Sehingga tentu kita harus sama-sama nantikan terkait dengan hasilnya seperti apa, Reza. Ya, Valerie, Sandra Dewi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Kali ini seperti apa fakta dan poin-poin penting pemeriksaan Sandra Dewi di Kejagung? Ya, Reza, terkait dengan apa materi pemeriksaan yang ditanyakan oleh pihak Kejaksaan Agung penyidik terhadap Sandra Dewi, tadi kami coba konfirmasi kepada Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumendana, dinyatakan bahwa pada dasarnya untuk pemeriksaan kali ini materinya akan lebih mendalam dan juga ada hal yang sama serta hal yang berbeda dari pemeriksaan sebelumnya. Terkait dengan hal yang sama, kita ketahui pada pemeriksaan pertama di tanggal 4 April 2024 lalu, Sandra Dewi ini ditanyai oleh penyidik pertanyaan-pertanyaan seputar dengan aset yang telah diblokir
diblokir oleh pihak Kejaksaan Agung untuk mengetahui apakah memang aset ini merupakan milik Harvey Mois, milik Sandra Dewi, atau merupakan milik keduanya. Dan kemudian juga apabila memang nanti diketahui tujuannya adalah agar pihak Kejaksaan Agung ini tidak salah melakukan penyitaan dan juga penyelidikan lebih lanjut. Adapun terkait dengan hasil pemeriksaan di tanggal 4 April lalu disebutkan juga sebuah fakta bahwa ternyata Sandra Dewi dan juga tersangka Harvey Mois ini melakukan dan juga membuat perjanjian perkawinan berupa prenuptial agreement, perjanjian pranikah, sehingga ada pemisahan harta kekayaan antara tersangka Harvey Mois dan juga saksi Sandra Dewi. Tentu ini juga nanti akan mempengaruhi bagaimana proses pemeriksaan yang akan berlangsung hari ini. Mengapa? Karena kalau misalnya kita juga melihat bagaimana dampak dari perjanjian pisah harta terhadap potensi penyidikan ke depannya, kemudian juga potensi ditetapkannya saksi istri dari tersangka Harvey Mois ini sebagai tersangka, maka harus melihat apakah dalam suatu perjanjian perkawinan itu biasa akan selalu dirinci harta ini merupakan aset milik siapa, kemudian aset ini apakah milik suami maupun istri, sehingga harus dirinci secara spesifik satu persatu dilihat dan pastinya juga akan dihadirkan oleh pihak Sandra Dewi hari ini untuk kemudian dapat menyelidiki lebih lanjut mana aset yang merupakan hasil TPPU maupun tidak. Nah, ada juga hal lainnya adalah apabila Sandra Dewi ternyata dalam perjanjian pranikahnya disebutkan bahwa aset ini merupakan milik Sandra Dewi seorang dan bukan merupakan milik dari tersangka Harvey Mois. Namun kalau kita melihat pada undang-undang yaitu pasal 39 ayat 1 KUHP dibuka kemungkinan apabila memang harta dari seseorang yang bukan merupakan miliknya, dalam hal ini karena ada perjanjian pisah harta milik dari Sandra Dewi, namun ternyata dalam perjalanannya merupakan harta yang juga ada dugaan keterlibatan dan juga merupakan hasil dari dugaan korupsi yang dilakukan oleh suaminya Harvey Mois, maka terhadap aset tersebut, harta tersebut meskipun memiliki Sandra Dewi namun dapat juga disita dan juga menjadi materi penyelidikan dan juga penelusuran barang bukti yang akan dilakukan penyidik Kejaksaan Agung terhadap Sandra Dewi. Kemudian terkait dengan materi pertanyaan lainnya tentunya juga disebutkan akan lebih berbeda, sehingga dibuka kemungkinan juga terhadap Sandra Dewi akan diberikan pertanyaan-pertanyaan secara terus-menerus. Kita ketahui bersama sudah 8 jam terkait dengan apakah memang Sandra Dewi ini mengetahui bahwa suaminya ini telah melakukan korupsi, kemudian juga apakah ia terlibat atau tidak. Nah, tadi selain ada Sandra Dewi, juga ada kedua tersangka lain yang juga diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung. Yang pertama ada Crazy Rich Pig, yaitu Helena Lim, ia juga merupakan tersangka, serta tersangka atas nama Rosalina. Rosalina ini merupakan tersangka perempuan pertama yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi PT Timah TBK yang terjadi pada periode 2015 hingga 2022. Dan hingga saat ini ketiganya masih dalam proses pemeriksaan. Dikabarkan untuk Sandra Dewi diestimasikan sekitar pukul 4:30 ini maksimal sudah akan selesai diperiksa, karena nanti Sandra Dewi ini akan turun terlebih dahulu sebelum nantinya konvers di pukul 17 waktu Indonesia Barat akan dilangsungkan di Purwokerto. Demikian Reza, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Valerie Budianto atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.